10 grup lawak legendaris Indonesia dari masa ke masa. Sri Mulat. Grup lawak Aneka Ria Sri Mulat atau lebih dikenal dengan nama Sri Mulat merupakan grup lawak legendaris yang mewarnai seni pertunjukan Indonesia sejak tahun 1950 hingga akhir 1980-an. Aneka Ria Sri Mulat didirikan oleh sepasang suami istri yaitu Raden Ayu Sri Mulat dan Ko Chin Tiong alias Teguh Slamet Raharjo pada tahun 1950 di Solo. Awalnya, Sri Mulat adalah pertunjukan musik yang disisipi drama komedi. Bukan hanya lawakan, tetapi cerita tradisional seperti ludruk, ketoprak, janger, kentrung, lenong, dan drama tradisional lainnya. Beberapa pelawak kondang yang dilahirkan oleh Sri Mulat diantaranya adalah Gepeng, Paimo, Asmuni, Basuki, Kadir, Tukul, Doyok, Nunung, Tesi, Gogon, Mami, Tarzan, Polo. Meski grup lawak ini telah bubar, para personilnya masih sering manggung bersama, guys. Kuartet Jaya. Kuartet Jaya merupakan grup lawak yang cukup populer di era 70-an dan merajai banyak pementasan kala itu. Kelompok lawak ini pertama kali didirikan pada 1967 oleh Bing Slamet bersama Edi Sudiharjo atau Edi Sud, Ko Cheng Li atau Ateng, dan Iskak Darmo Suwiryo atau Iskak. Sebelum Ateng bergabung, grup lawak ini sempat diberi nama EBI, singkatan dari Edi Sud, Bing, dan Iskak. Sepeninggal Bing Slamet pada tahun 1974, Kuartet Jaya akhirnya bubar. Kendati telah terpisah, ketiga personilnya kadang masih sering mentas bersama. Ateng dan Iskak tetap menekuni dunia komedi hingga akhir hayatnya. Duo pelawak terkenal ini bermain di televisi nasional sebagai Petruk dan Bagong dalam acara Ria Jenaka tahun 1990-an. Edi Sud sempat banting setir dengan menjadi produser untuk sejumlah acara musik di televisi. Salah satu yang fenomenal adalah acara musik Aneka Ria Safari. Kini semua personel Kuartet Jaya telah meninggal dunia. Bing Slamet tahun 1974, Iskak tahun 2000, Ateng tahun 2003, dan Edi Sud tahun 2005. Jayakarta Group. Siapa yang tidak kenal dengan Jojon? Maskot Jayakarta Group ini pada masa jayanya banyak membintangi acara lawak ataupun sinetron di televisi. Sebelum vakumnya Jayakarta Group, Jojon dikenal dengan gaya penampilan yang khas. Celana panjang kedodoran yang diangkat naik sampai perut, baju warna-warni bermotif ceria, rambut poni, dan kumis kotak ala Charlie Chaplin. Formasi paling terkenal dari Jayakarta Group adalah Cahyono, pemimpin Jayakarta yang biasa berperan sebagai pengumpan dan pembuka bahan komedi. Kemudian Jojon, sang maskot. Prapto, yang kemudian lebih sering berperan sebagai wanita bernama Esther. Dan yang terakhir adalah UU, yang sering kebagian peran sebagai preman karena nada suaranya yang tinggi dan khas, serta wajah Arabnya yang unik. Sepeninggal UU dan Esther yang wafat mendahului rekan-rekannya, kelompok Jayakarta Group akhirnya meredup. Jojon masih setia di lapak komedi hingga akhir usianya,
Sedangkan Cahyono memilih jalur religi hingga akhir hayatnya. Warkop DKI. Warkop DKI merupakan grup pelawak Indonesia paling sukses di era 1980-an dan 1990-an. Bahkan, nama grup ini seakan hidup terus di hati masyarakat melalui film Warkop DKI Reborn yang digarap pada tahun 2019 lalu. Dinamakan Warkop DKI karena ketiga personilnya membawakan salah satu acara di Radio Prambors bertajuk Warkop atau Warung Kopi. Sedangkan DKI merupakan kependekan dari nama para personilnya, yaitu Dono, Kasino, dan Indro. Sebenarnya grup pelawak ini beranggotakan 5 orang pada awalnya, yakni Nanu atau Nanu Mulyono, Rudi atau Rudi Badil, Dono, Wahyu Sardono, Kasino Hadiwibowo, dan Indro Joyo Kusumo Negoro. Nanu, Rudi, Dono, dan Kasino adalah mahasiswa Universitas Indonesia Jakarta, sedangkan Indro berkuliah di Universitas Pancasila. Mereka pertama kali meraih kesuksesan lewat acara obrolan santai di Warung Kopi yang merupakan garapan dari Temi Lesanpura, Kepala Bagian Programming Radio Prambors. Acara lawakan setiap Jumat malam antara pukul 20.30 hingga pukul 21. Disiarkan oleh Radio Prambors yang bermarkas di kawasan Mendut, Prambanan, Borobudur alias Menteng Pinggir. Dari ketiga personil utama Warkop DKI tersebut, saat ini hanya Indro yang masih tersisa. Kasino meninggal dunia pada tahun 1997 karena tumor otak, dan Dono menyusul di tahun 2001 karena penyakit kanker yang dideritanya. Dekabayan. Dekabayan adalah salah satu grup pelawak asal Kota Kembang, Bandung yang terdiri atas 5 orang personil, yakni Aum Kusman, Kang Ibing, Suryana Fatah, Wawa Sofyan, dan Mang Ujang. Dekabayan muncul pertama kali pada kisaran tahun 1976. Setiap personel memiliki ciri khas masing-masing dalam memerankan perannya, guys. Kang Maman alias Kang Ibing mewakili orang Sunda bersosok lugu. Saking lugunya mampu membuat mangkel lawan bicaranya, guys. Aum Kusman adalah sosok playmaker, pengatur yang handal, alur pembicaraan yang biasanya menjadi sosok paling waras dalam setiap cerita. Kemudian Suryana Fatah alias Koh Holyang adalah sosok etnis Tionghoa yang tak mau kalah. Wawa Sofyan alias Mas Sastro menjadi kaum abangan Jawa yang sedikit pongah. Terakhir ada Ujang, lagi-lagi orang Sunda yang sekedar pelengkap dan pemberi umpan lucu. Bagyo CS. Bagyo CS merupakan kelompok lawak yang beranggotakan Bagyo itu sendiri, guys. Ditemani Darto Helm, Diran, dan Sol Saleh. Bagyo CS ini mendapat tempat di hati publik sekitar tahun 1970-an hingga 1980-an. Bagyo sendiri sempat merasakan bangku kuliah di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Namun tidak selesai karena beliau ingin memusatkan perhatian pada karir melawaknya. Bagyo CS selain muncul di televisi dan film, juga aktif di berbagai panggung dan rekaman lawak, kadang berkolaborasi bersama Edi Sud. Bagyo biasanya memerankan tokoh yang kagetan dan latah dengan kata-kata copot,
copot. The Bodors. Tidak banyak grup lawak yang bisa eksis bertahun-tahun dengan bermodalkan materi tradisional saja, guys. Dan salah satu yang mampu bertahan adalah kelompok lawak The Bodors yang beranggotakan Raden Ahmad Yusuf warga Pranata atau Abah Us-Us yang identik dengan peniti raksasa, kemudian Uyan Suryana atau Yan Asmi yang selalu membawa gitar dan Kusye atau Engkus yang bertubuh kecil namun lincah. Trio pelawak asal Tanah Pasundan yang berulang kali mengisi layar TVRI ini memang sudah lama tidak aktif lagi, guys. Namun peran mereka di dunia humor tidak akan pernah terlupakan. Ketiganya multitalenta, cerdas sekaligus menghibur, namun tidak melupakan kultur budaya Sunda yang kental. Komedi musik yang mereka usung tidak pernah lekang oleh zaman. Ini dibuktikan dari penampilan-penampilan akhir mereka di tahun 2010 saat naik panggung di acara Zona Memori Metro TV. Walaupun sudah dimakan usia, mereka masih tetap sanggup mengocok perut dengan banyolan khas yang juga pernah mereka usung pada dekade 80-an. Bagito. Bagito merupakan grup lawak yang memiliki honor fantastis untuk ukuran era tahun 90-an, guys. Nggak tanggung-tanggung, bayaran mereka mencapai 1 miliar rupiah. Wow! Harga ini bisa dimaklumi karena Bagito Show memperoleh rating cukup tinggi dan bertahan cukup lama di layar kaca. Bagito beranggotakan 3 orang, yaitu Miing atau Dedi Gumelar, Didin Pinasti, dan Unang Hadiwibowo, yang membawa grup ini menjadi grup lawak termahal di Indonesia. Grup lawak ini berawal dari Radio Suara Kejayaan, radio sumber pelawak. Banyak pelawak lain yang besar dari radio tersebut, guys, seperti Patrio, Ulfa Duyanti, Komeng, hingga mendiang Taufik Safalas. Pembagian peran dalam Bagito Group biasanya Miing sebagai orang kampung yang selalu ngotot, kemudian Didin sebagai anak orang kaya yang bertugas menjadi pemberi umpan, banyolan, dan Unang sebagai tokoh kekanak-kanakan yang multitalenta. 4 sekawan. 4 sekawan terdiri atas 4 anggota, yaitu Dery, Ginanjar, Komar, dan Eman. Dulu mereka juga sempat punya acara sendiri di SCTV berjudul Lika-Liku Laki-Laki. Menariknya, keempat anggota grup lawak ini punya ciri khas masing-masing, guys. Postur tubuh Ginanjar yang kecil seringkali dijadikan bahan guyonan. Itu terbukti jika sejak zaman dulu komedi memang selalu membutuhkan objek untuk ditertawakan, guys. Patrio. Patrio adalah grup lawak legendaris Indonesia yang dibentuk pada tahun 1994 dan meraih popularitas melalui program ngelaba di televisi. Nama Patrio sendiri berasal dari ketiga anggotanya, yakni Parto, Akri, dan Eko. Di tangan Patrio, ngelaba pun sukses menjadi program komedi terbaik selama 13 tahun. Atas pencapaiannya tersebut, Patrio pun dimasukkan ke dalam buku rekor Museum Rekor Indonesia atau MURI pada tahun 2007. Meski kini telah berkarir solo, baik Parto, Akri maupun Eko masih setia menggunakan nama Patrio sebagai belakang nama panggung mereka, guys.